3, 2, 1, 0, open the door. Selamat datang di channel Bang Dwi. Alhamdulillah ini ada Ibu Hajalina datang kemari, tentunya terima kasih sekali. Rumah Kopi Jojo ini baru beberapa saat yang lalu, itu pun belum buka secara resmi sebenarnya, karena kita lebih fokus untuk menyiapkan core utama dari Rumah Kopi Jojo itu adalah diskusi. Saya tahu teman-teman juga kan ada warkop di luar sana yang punya sana kopi story, punya kopi yang menjadi cerita ngobrol dan seterusnya. Nah, saya kasih nama ini rumah kopi, bukan warung kopi. Rumah kopi itu kan di sana. Saja ya. Kemudian saya juga mengharapkan dengan lahirnya rumah kopi ini, justru warung kopi itu semakin meriah. Artinya mereka tidak lagi hanya datang sekedar ngobrol itu, tetapi ada isu yang mereka coba kembangkan. Karena nanti akan sinergi dengan Rumah Kopi Jojo. Rumah Kopi Jojo ini seminggu sebelum kita minimal 2-3 hari sebelum hari H itu kita akan pasti lempar ke teman-teman warkop bahwa hari kan pasti kita broadcast juga kan, bahwa tanggal sekian akan ada diskusi tentang ini. Temanya apa? Pasti mereka sudah mulai menggodok, menginkubasi isu yang ada yang kita lempar itu di warkop. Jadi mereka datang ke warkop itu tidak hanya sekedar datang minum konsumtif. ngobrolnya tidak. Nah, sudah mulai berpikir bagaimana di minggu depan ada isu besar yang kita bahasnya. Misalnya di rumah kopi. Jadi dengan begitu kan mereka sudah mulai mempersiapkan kira-kira apa ide kita. Kalau di sini kita hanya berbicara tentang ide dan gagasan. Iya. Ide dan gagasan. Kita membantu pemerintah, membantu kelembagaan lain yang ada di lebih sektor ke formal. Sharing mungkin Pak lebih betul. ke sharing. Jadi sifatnya dan manfaatnya yang lebih baik kita dapatkan di sini. Betul sekali. Jadi sebenarnya kan pemerintah ini tentunya masih sangat sibuk dengan urusan-urusan yang fundamental untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga tentu kemampuan juga untuk menyerap seluruh aspirasi itu agak kurang. Nah, kita sebagai rakyat ataupun sebagai kelompok dalam masyarakat itu kadang-kadang hanya nuntut aja ke pemerintah. Nah, kita sekarang mencoba membantu. Kita minimal menggali masalah, kira-kira solusinya bagaimana, kemudian kita serahkan ke pemerintah, terserah mereka mengelolanya seperti apa. Karena di sana ada prosedur, ada segala macam. Kita tidak bisa, kita tidak bisa tentunya memaksakan kehendak untuk melakukan sesuatu di situ. Tapi minimal bahwa dengan lahirnya Rumah Kopi Jojo ini kita berdiskusi sini, membantu pemerintah, sekaligus juga pemerintah jadi aware. Benar. Banyak hal yang paling mungkin jadi concern saya dan teman-teman, berapa kali saya diskusi bahwa kita kadang-kadang melihat pemerintah bukan karena kekurangan informasi, belakangan baru tahu informasinya, tapi itu namanya trial and error. Coba-coba dulu. Salah, ulang lagi tahun depan. Salah, ulang. Nanti tahun keempat, tahun kelima baru, ternyata ini. Kita sudah membuang waktu. Iya. Duit kita bisa cari, tapi waktu. Tidak mungkin terulang. Tidak mungkin. Tapi kalau informasi itu lancar dan efektif, masyarakat kita gali informasinya, pemerintah tahu informasi apa yang ada di masyarakat, pemerintah melakukan penetrasi dalam konteks program untuk menyelesaikan masalah, saya pikir ini kan jadi kita lebih efisien sebenarnya. Dan banyak hal-hal yang kemudian kelihatan kecil tetapi tidak jadi perhatian, akhirnya melahirkan masalah yang besar. Contoh kecil misalnya masalah stunting. Stunting mungkin orang hanya sebut stunting. Apa ini stunting ini? Padahal ini menyangkut nasib bangsa ini. Nasib bangsa. Karena kalau generasi kita jadi kerdil, jadi dungu, dari yang rusak kurang gizi dan seterusnya. Penyebabnya kadang sepele. Iya. Contoh misalnya yang kecil saja, air bersih. Air bersih ya harus fokus. Pemerintah harus fokus ke sana. Karena itu bagian penting dalam konteks bagaimana meningkatkan kualitas hidup generasi berikutnya. Syukurlah kita ini kan
udah cerdas-cerdas lah. Tetapi bagaimana dengan anak-anak Anak berikut ya, nanti? generasi yang Heeh. selanjutnya Pak yang harus kita Apalagi pikirkan. perempuan. Perempuan betul-betul harus di-treat lebih bagus karena Hmm. perempuan itu dalam tanda kutip pabrik bangsa, Pengelola. pengelola bangsa. Artinya dia yang mensuplai awal apa yang menjadi Indonesia ke depan. Iya. Jadi dia harus ketika dia mulai membangun rumah tangga, terus perempuan harus mendidik anaknya sebentar. Nah, persoalan mendidik mungkin ada kemauan, tapi kemampuan ada nggak? Iya. Ini yang harus kita bekali. Diolah Pak. Jadi Iya. memang ada yang unik kata melahirkan. Perempuan itu melahirkan anak, tapi juga sekaligus melahirkan generasi Ya. yang mempunyai kualitas. Iya. Nah, ini generasi ke depannya kita, baik itu generasi bangsa maupun generasi daerah kita yang tentunya fokus akan memikirkan nantinya ke arah mana daerah ini akan dibawa. Dan itu memang sesuatu yang harus dipikirkan oleh perempuan-perempuan yang notabene sebagai ibu yang melahirkan anak. Tetapi tidak hanya melahirkan, itu tadi saya bilang, tetapi juga melahirkan generasi bangsa yang berkualitas. Itu Pak. Dan itu tentunya dititik beratkan dari salah satu yang kita bilang tadi itu masalah pemerintah harus lebih perhatian kepada yang namanya stunting, kesehatan anak itu dimulai dari situ. Iya. Selanjutnya juga banyak hal yang sebenarnya contoh misalnya masalah banjir ini, masalah drainase. Terus kadang-kadang kasihan saya bisa membayangkan sebagai orang yang memahami, ya, seorang buruh harian misalnya atau kerja apa serabutan, berusaha sedemikian rupa untuk membeli susu dan daging untuk anaknya, supaya anaknya cerdas ke depan. Tapi karena cacingan, ternyata daging dan telur yang dia beli itu hanya untuk cacing itu yang ada dalam. Sehingga tidak bisa membuat tidak bisa membuat generasi itu lebih ini. Tapi ini harus menjadi concern, bagaimana edukasinya juga bukan hanya sekedar fisik, tapi sejak awal di sekolah-sekolah mungkin sudah ada treatmentnya dari pendidikan, misalnya bagaimana bahaya cacing misalnya. Terus air bersih itu harus penting juga. Gizi itu urusan ekonomi. Kalau ada uang kita beli. Tapi ada kadang-kadang yang tidak Artinya hal dasar Pak hal dasar dulu yang harus dipahami. Next itu yang menunjang seperti gizi dan lainnya itu menunjang dan konsentrasi selanjutnya seperti itu. Edukasi itu harus penting kepada perempuan yang akan melahirkan dan itu. Dan harus sampai. Iya. Jadi dengan ibu-ibu yang mengerti, memahami konteks ini, tentu akan lebih aware. Anak-anak mungkin harus mandi bersih, pakai sabun. Kan biasanya bilang, yang penting udah bersih-bersih, biar mandinya, terus dicek kesehatannya juga harus rajin ke puskesmas, karena udah gratis-gratis juga ke puskesmas. Nah, tapi karena dianggap sepele kadang-kadang kan. Nah, saya sangat tertarik sekali nih, karena ada rencana mau angkat isu perempuan. Iya, betul Pak. Suka atau tidak suka Ibu Haja? Selamat malam. Kedatangan tamu. Kita kedatangan tamu. Kita sorot dulu tamunya mungkin deh. Iya. Mana ini pengunjung? Oh itu baru datang sana, baru lewat. Ini. Oke, kita lanjut. Jadi kalau memang ada keinginan untuk itu, mungkin kita bisa mulai dari sini. Kalau pemanasan di sini pemanasan. Kalau dulu ada semacam slogan bahwa dalam satu media dia katakan bahwa kalau salah tentang keluarga sih, Indonesian strong from home. Jadi Indonesia itu harus kuat dari rumah. Benar. Sekarang kita tingkatkan sendiri sedikit. Indonesian strong from Kolaka. Iya. Jadi dipersempit. lebih fokus ya. Jadi kalau perempuan nanti seperti apa konteksnya, yang jelas bahwa saya sepakat kemarin tadi sore sampaikan bahwa perempuan dan politik. Memang kita sadari bahwa kita berbangsa dan bernegara ini dengan segala macam aturannya, pada akhirnya nasib bangsa ini sangat tergantung di politik juga. Betul. Sehingga memang kalau perempuan juga mau maju ke situ memperjuangkan dia punya hak-hak ataupun apa yang harusnya dimiliki oleh perempuan Indonesia, mengambil peran di situ,
ya jangan terlalu berharap misalnya terlalu besar, tapi minimal bisa masuk ke dalam dan mengawasi Iya. bagaimana hak-hak perempuan bisa terpenuhi, ya kenapa tidak? Nah, inilah sebenarnya kenapa model diskusi ini kita sudah mulai kembangkan, karena kita tidak mau lagi masyarakat itu salah mengambil keputusan. Dia harus memahami bahwa politik adalah solusi bagi kehidupannya. Olehnya itu, pilih wakilmu yang betul-betul punya kemampuan untuk itu. Jangan hanya lihat balihonya, hanya lihat ambulansnya, atau lihat apa. Itu kan tidak relevan sebenarnya. Yang kita mau lihat adalah isi otaknya apa, hatinya apa, bagaimana, terus kemampuannya untuk mengelola negeri ini. Agar bijaksana kalau dia memahami tidak mampu, kemudian dia bilang saya tidak mampu, saya mengundurkan diri karena ini kerja besar, kerja untuk mensejahterakan rakyat kan. Lebih ke maslahat begitu Pak. Lebih bagus kalau tahu diri lah. Nah, kita tentu panggil di sini rakyat mau lihat sebenarnya si A bicaranya apa, seperti apa, supaya masyarakat juga tidak memilih kucing dalam karung ini hanya sekedar lihat mondar mandir di sana dengan mobil iring-iringan, kan bukan itu yang di modal untuk sejahtera. Masyarakat butuh pemimpin yang punya determinasi yang kuat. Andil besar di dalam Pak, dalam segala aspek maksudnya ya. Pak Sepi misalnya kan cukup banyak ini. Saya pikir daftar dia punya prestasi ini cukup besar ini selama 10 tahun ini. Bisa mengungkit. Nah, sekarang kita tidak mau tentu langkah mundur. Betul, Pak, iya. Dia tidak mau langkah mundur. Apalagi perempuan tentu tidak mau. Mereka harus lebih cepat, harus punya kapasitas lagi nih untuk mendorong itu. Bahkan kalau perlu masuk di kontestasi juga. Nah, siapa yang punya kemampuan silakan masuk di kontestasi. Tapi yang jelas bahwa rumah diskusi ini sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengelola informasi kemudian menyerahkan kepada pihak yang berkompeten. Yang ini yang punya potensi begitu Pak ya. Jadi saya memang tertarik Pak tentang perempuan dan politik. Kenapa saya tertarik dengan kata-kata ini? Karena memang kita perempuan segala sesuatu hal itu berhubungan dengan politik, perempuan itu harus cerdas. Bahwa saya ada di dunia tidak hanya sebagai pemain begitu Pak, maksudnya dalam legislatif dia harus tahu politik, tidak. Sebagai pemilih kita harus tahu politik itu apa sih sebenarnya. Berpolitik itu kita akan dibawa ke arah yang mana, arah yang lebih baik. Seperti tadi Bapak bilang kita mau ke arah mundur, itu jujur tinggal kita yang memilih. Ada dua ya di sini, kewajiban dan hak. Kewajiban kita untuk memilih. Tapi di legislatif misalnya nanti ya, ada kewajiban-kewajiban juga yang dibawa oleh yang kita pilih untuk memberikan hak-hak kami sebagai pemilih begitu Pak. Konstituennya begitu maksud saya. Jadi memang harus jeli melihat kemampuan tidak hanya dalam hal finance saja, tidak hanya bisa berbagi dalam hal sesuatu, tetapi betul-betul mempunyai itikat, niat, dan sesuatu yang bisa membangun, khususnya daerah dan sumber daya manusia kita di Kolaka khususnya. Jadi memang satu keinginan kita bersama bahwa kita perempuan harus benar-benar jeli melihat politik itu. Mau dibawa arahnya kemana, ya tinggal kita saja yang memilih bahwa kita pengen sejahtera, kita melihat betul-betul sepak terjang yang akan dibawakan oleh orang yang kita akan pilih nanti. Tidak seperti kata Bapak tadi, memilih sesuatu yang dalam karung itu, kita masih mengira-ngira gitu. Apa sih elektabilitasnya sampai di mana? Kalau cuma menerima-menerima saja ya kita kan belum tahu. Karena ini yang dibawa daerah, bukan perseorangan, bukan keluarga, bukan per kelompok begitu, tapi satu daerah yang harus dibawa ke arah yang lebih baik, bukan ke arah yang mundur. Jadi bukan hal yang dicoba gitu, tetapi memang harus sudah pasti punya itikat, punya tekad untuk membawa daerah ini ke arah yang lebih baik. Nah, kita lihat sendiri kan Pak, di Kolaka ini pembangunan sudah cukup maksimal. Bagaimana kita bisa menentukan pilihan kita, baik untuk pemimpin kita ke depannya, the number one, maupun legislatif kita nanti yang akan melegislasi kebutuhan-kebutuhan kita, keinginan-keinginan kita sebagai rakyat, kewakil rakyat yang kita percaya, itu yang saya bilang wanita dan politik harus cerdas memilih itu. Nah,
wanita dan politik harus cerdas dalam memilih. Jadi intinya bahwa saya klarifikasi sedikit bahwa jangan kemudian diartikan bahwa politik perempuan itu kemudian harus jadi anggota legislatif. Tidak. Memahami politik itu harus. Sebelum memilih. Ya, jadi ketika dia masuk di TPS itu dia punya wawasan yang luas tentang memilih. Si Anu begini kemarin programnya, si B begini, saya mungkin lebih cenderung si A. Jadi sudah mulai cerdas memilih. Tidak, oh kemarin saya dapat 5 kilogram, saya dapat ini. Itu kan masa 5 tahun dengan 5 kilogram beras, berarti 1 tahun 1 kilogram beras. Satu beras Iya. 10.000. Masa sih seperti itu kan? Kita jadi bodoh kan begitu. Dibodoh-bodohin. Si bodoh-bodoh. Ya, jadi intinya tadi itu, bagaimana perempuan sekarang itu memegang, artinya harus struggle, harus berjuang untuk bukan hanya perempuan, untuk bangsa, karena dia harus menyadari bahwa bangsa ini tergantung di rahimnya. Betul, Pak. Iya. Dia akan melahirkan generasi bangsa. Dia harus kuat, environment-nya harus bagus, lingkungan hidupnya harus bagus supaya anaknya sehat. Iya. Sedangkan anak yang sehat dia akan menjadi pejuang-pejuang untuk bangsa ini. Itu yang basically kan yang harus Basically, dipikirkan. Iya. Dan kalau itu kita bisa prepare sejak awal, ke depannya itu nggak usah diurus. Iya. Karena kita yakin bahwa kita melahirkan generasi cerdas. Karena kita menempatkan orang yang tepat Ya, untuk menjadi wakil kita, betul menjadi sekali. pemimpin kita. Jadi Iya. ekonomi harus bagus. Kenapa harus bagus ekonomi? Supaya setiap rumah tangga itu punya kemampuan untuk mengakses sumber daya, mengakses segala macam kebutuhan hidupnya untuk menjadi sejahtera dan melahirkan generasi sejahtera. Iya. Nah, bagaimana kalau ekonomi tidak jalan? Dia tidak bisa beli susu, bisa beli telur, tidak bisa apa segala macam untuk anak-anaknya. Mungkin dia sehat, tapi anaknya gimana? Fondasi Fondasi, SDM-nya tidak maksimal, Pak, Iya. ya. Akhirnya ya kita melahirkan generasi-generasi yang stuck, tidak fight, tidak ada motivasi untuk lebih bagus, untuk Betul. melihat bisa lebih maju gitu. Iya, kan sekarang juga saya pikir kalau persoalan keadilan gender kan sudah ada sekarang. Kesempatan sama. Tetapi saya bilang itu tidak bisa sama. Karena harusnya perempuan itu harus di-prepare lebih. Lebih kuat, lebih Ya, siap. supaya dia seimbang, Iya. ya perempuan harus lebih. Karena tadi itu dengan berapa keterbatasan wanita misalnya, sehingga harus di-prepare dia ada apa ya? Ada tambahan sedikit untuk lebih Dari beri segi kesempatan. kuantiti, Pak, ya. Iya. Tapi intinya saya menyadari bahwa negara tentunya sudah memikirkan banyak hal tentang itu. Negara kita cukup kaya untuk bisa mensejahterakan rakyat, termasuk Kolaka. Kolaka ini di laut kita bisa hidup, Di di darat, darat, bahkan di apalagi. dalam tanah. Iya. Ya, jadi bahkan Tambang-tambang. Kolaka sekarang ini sudah apa sih? Kalau saya katakan bahwa Indonesian strong from Kolaka itu karena Kolaka dalam tanda kutip dengan Sumber daya alam. nikelnya yang ada ini sudah menjadi alat komunikasi internasional, alat bargaining position Indonesia terhadap internasional, bahwa kami punya nikel. Nah, kemarin sehari aja di stop keran ekspor ke Eropa itu, Eropa sudah ngamuk-ngamuk. Iya. Karena Kolaka. memang mereka tidak bisa berbuat apa-apa tanpa nikel. Nah, nikel itu ada di Kolaka dan sekitarnya, Sulawesi Tenggara secara umum ya, Sulawesi Selatan. Nah, sehingga ini jadi problematika juga kita karena mengelola sumber daya alam kan tentu banyak eksesnya, banyak dampak-dampaknya. Kemudian di lain pihak masyarakat juga kesulitan untuk masuk di konteks mining ini karena di sana padat modal, padat teknologi. Nah, sehingga tentunya kita harus kembali ke basic kita di pertanian, misalnya bagaimana kita mengelola pertanian. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa terlibat secara bagus dalam konteks Langsung. mining. Harus disiapkan dari sekarang, Ibu Haja. Kan setiap investasi itu yang menjadi masalah kalau kita bicara tentang sistem perdagangan internasional kan, kalau dia tidak memenuhi standar internasional seperti ISO dan seterusnya, maka pasti produknya tidak laku. Betul, Pak. Baik itu aspek lingkungan ataupun aspek ketenagakerjaan dan seterusnya. Nah, persoalan kita sebenarnya itu ketika ada investasi masuk, mereka butuh profesionalisme yang ada yang mengerjakan produknya ini. Nah, kalau Anda tidak profesional, Anda tidak bisa. Bukan saya tidak mau, kata investor. Tapi barang saya ini pasti tidak laku. Iya. Nah, kadang-kadang kita
dia cari tenaga kerja ke kita tapi kita tidak ada. Tidak ada. Bukan Kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan. bukan tidak ada, Pak, mungkin ya, ada, Hmm. tetapi kualifikasinya itu Ya, yang itu tidak yang saya maksud memenuhi tadi. ke situ Tidak ada, kan. tidak memenuhi kualifikasi. Iya, Karena kalau dia mau SDM-nya ada, kalau dia iya, terima tinggal nanti kita misalnya kerja, ketahuan, itu Iya. produknya tidak laku. Nah, itu dia, Pak. Tugas sebagai perempuan salah satunya di situ, membentuk generasi yang berkualitas. Itu Betul, dia. ya. Salah satunya memang bagaimana kita salah satunya memang bagaimana kita dapat terpenuhi kebutuhan kita sebagai perempuan untuk membentuk generasi-generasi ke depan yang lebih bagus, berkualitas, termasuk anak-anak, menyediakan mereka gizi yang bagus, pendidikan yang bagus. Itu tentunya Iya. sangat berhubungan dengan ekonomi dan perekonomian di daerah kita ini. Iya. Jadi kita tidak hanya memikirkan melahirkan, menyekolahkan, tapi bagaimana kita memikirkan setelah anak-anak kita lahirkan, kita berikan gizi yang baik. Setelah itu bagaimana anak-anak setelah kita sekolahkan, ke depannya dia akan menjadi apa? Tidak hanya sekolah, tapi ada sesuatu artinya begini. Selama ini kan ada ada pemikiran anak-anak sarjana, tapi sarjana apa dulu? Kita melihat lingkungan kita, di daerah kita ini butuh tenaga kerja atau sarjana yang betul-betul dapat berkolaborasi sumber daya alam yang kita punya dengan SDM anak-anak yang kita punya ini. That's the point. Ini poinnya, Ibu. Ini poinnya, Ibu Haja. Jadi harusnya misalnya ini pemerintah sudah tahu bahwa akan ada investasi A misalnya, yang dia butuhkan tenaga kerja kualifikasi A, B, C, D. Kemudian dia tentunya butuh pembangunan sampai dengan mulai menerima tenaga kerja itu kurang lebih 2-3 tahun sampai 4 tahun, misalnya kalau investasi besar ya. Ke depannya ya. Nah, sejak dia rencana untuk investasi, kita sudah harusnya bisa menyiapkan apa yang dia butuhkan itu. Sehingga ketika 4 tahun kemudian, anak-anak kita sudah siap untuk masuk ke situ. Bukan orang lain lagi yang datang ke situ. Jadi tidak ada lagi istilah kita tidak punya tenaga kerja. Karena kita, itulah perlunya membangun komunikasi itu. Jadi disiapkan dari awal. Jadi sini sinergisitas ya Pak? Sinergisitas itu penting. Supaya begini, supaya tidak terjadi gini ratio yang terlalu besar misalnya. Artinya begini, orang yang datang mengelola tambang kita kesana kemari naik Fortuner, rakyat kita pakai sendal jepit, kan tidak elok lah kita lihat. Ternyata hanya sebagai pekerja itu pun paling pekerjaan dapur, bekerja untuk yang tidak terlist, pekerja untuk orang lain, gitu. Tidak ada dalam list, tetapi inilah bagaimana agar setiap tingkatan itu ada kita di situ sebesar apa kemampuan kita untuk menyiapkan. Nah, kan apalagi ada rencana berapa investasi besar di sini, kita harus siapkan juga seperti apa. Dan ini tentunya perempuan harus maju ke depan. Karena nanti bangsa ada dalam perempuan. Tidak ada ibu bapak kota ibu kota, yang ada ibu kota, tidak ada bapak kota, yang ada ibu kota. Ibu pertiwi, tidak ada bapak pertiwi. Ya, jadi memang satu hal lagi mungkin Ibu Lina yang penting bahwa bincang-bincang kita malam ini kalau boleh dikatakan hanya mungkin menggarami laut. Kalau hanya semalam, betul. Kita perlu upaya yang namanya brain attack. Brain attack itu artinya ya orang mau dengar atau tidak kita bicara terus saja. Tapi pada saatnya satu ketika itu menjadi satu hal yang sangat penting dalam konteks yang ketika emergensi. Sudah diisi artinya ya. Jadi diisi terus. Kita ngobrol terus tentang perempuan supaya perempuan suatu saat mungkin punya kesempatan gitu, Pak. Dan saya rasa semua perempuan punya keinginan yang sama, Pak. Bagaimana kita melahirkan anak yang punya sebagai generasi daerah, generasi bangsa yang bisa kita banggakan. Tidak merepotkan istilahnya. Pada saat kita sekolahkan, dia sudah punya view pandangan hidup ke depannya mau jadi apa dan mau mengapakan daerahnya nanti jika pulang. Oke lah, anak-anak kita boleh di luar sekolah menimba ilmu, tetapi akan pulang membangun daerahnya. Itu yang harus kita bangun kepada anak-anak kita. Mengadop. Saya pikir perlu ada semacam schedule yang sifatnya konsisten ya.
apakah seminggu sekali, sebulan sekali Iya, mungkin ya. intens Pak Ya, ya. hanya untuk Ada bicara tentang waktu. perempuan misalnya, tentang dan seputaran Dan hal-hal saya rasa juga termasuk tempat kesehatan. terasa tempat ini juga sangat menginspirasi Pak. Artinya Nah, kita bisa datang santai. Perempuan-perempuan kan tidak hanya sebagai ya, pekerja rumah tangga Pak, dalam hal ini ibu rumah tangga, tetapi juga butuh quality time, me time, waktu untuk santai-santai. Nah, di sini kita bisa bersantai-santai, tetapi ya, juga ada edukasi yang kita bisa dapatkan dan pulang ke rumah bisa lebih mensejahterakan orang-orang rumah, terutama suami, ya, anak-anak, karena aura positif kita sudah dapat di sini. Artinya ngomongnya tidak ngomong-ngomong kosong, tetapi ya, ada sesuatu yang ya, kita bawa pulang. harapkan, kita bisa sharing Ya, untuk mendapatkan solusi ya, terbaik. Sekalipun itu masing-masing dari pemikiran kita, tetapi saya pikir kalau kita dapat memberikan masukan-masukan di ya, sesama habit ya, atau kelompok yang menginginkan manfaat yang baik, saya rasa itu akan lebih baik. ya, Sama halnya kalau kita masuk di dalam kelompok yang ya entah pembicaraannya apa, mau dibawa kemana, akan tidak ada tujuannya. Tapi kalau di sini kan kita sudah datang dengan satu tujuan, ya, menginginkan solusi, menginginkan manfaat yang betul. bagus. Jadi saya rasa tempat Bang Dwi ini sangat-sangat Ya, dibutuhkan, dan saya mewakili kaum perempuan di Kolaka ini menanggapi untuk dapat lebih baik lagi, kita dapat bermanfaat lagi, khususnya untuk keluarga, orang ya. banyak. Iya, Jadi saya mungkin flashback sedikit iya, sejarah ini 5 tahun yang lalu. heeh, Memang konsep ini sudah ada. Jadi apa yang Ibu Haja lihat sekarang ini adalah mimpi saya 5 tahun yang lalu. Secara fisik, iya, tetapi secara non fisik ini mimpi saja cita-cita ya. sejak lama mimpi saya. Karena selama ini saya berada di pemerintahan kurang lebih ya hampir sebagian besar karir saya, meskipun sebelumnya saya juga di swasta, hampir sebagian besar karir saya di pemerintahan, kemudian beberapa tempat saya berpindah. Saya melihat memang itu ada ruang kosong yang tidak terisi, sehingga kita jadi tidak efisien. Ada hal sepele sebenarnya, tapi karena informasinya tidak sampai kepada yang punya tanggung jawab kewenangan, akhirnya jadi berulang-ulang. Nah, ruang kosong ini yang kemudian menjadi apa? Selalu ada dalam benak saya sejak dulu ya, sebelum ini. Nah, ketika 5 tahun terakhir kemarin, saya bilang ya sudah, kalau saya pensiun mungkin ini mungkin jadi apa? Sehingga membangun fisiknya ini sejak 5 tahun sudah seperti ini sih rencananya. Nah, pertama hal yang paling sepele sebenarnya. Di sini yang merokok nyaman, yang tidak merokok juga nyaman, Ji. Itu persoalan kadang-kadang kalau kita bikin di hotel, yang merokok itu keluar Iya, masuk mengganggu konsentrasi narasumber. Sampai di dalam merokok mungkin 2 batang di luar, masuk ke dalam, dia tanya, tadi apa di? iya. Apa di? Ribut. Jadi nggak dapat Jadi apa yang ribut. mereka Di sini inginkan. oke lah kita ada meskipun mungkin dalam tanda kutip ya merokok sebaiknya kita hindari, tetapi kan kita mesti mau adaptasi itu Iya. supaya setiap orang juga bisa datang ke sini dengan tidak terlalu Tetap tertekan. mendapatkan Ya, kebebasannya. yang kedua, kenapa saya mengambil tema industrial? Ini tema industrial. Kalau industrial itu kan finishing unfinishing. Mm, Artinya itu bekas paku yang penting sudah tidak mengganggu kita beraktivitas, ya sudah selesai, dianggap selesai. Iya, Ini bengkok-bengkok sana juga dibiarkan saja, iya, baut-bautnya biar tidak sempurna. Supaya apa? Psikologi peserta rapat atau meeting itu kadang-kadang tertekan oleh eksklusivitas daripada ruangan. akhirnya kaku ya. Sebat takut, aduh ini Iya, kursinya sebentar, heeh. mau apa, saya mencoba menginterpolasi itu, mencoba untuk mencari posisi di mana style ini cocok untuk yang high class, misalnya yang bos-bos Iya, juga tidak terlalu iya. apa juga terlalu rendah kalau datang ke sini, yang bawah itu merasa nyaman juga di sini. Karena intinya kan kita mau sharing ini. Nah, kalau yang mau sharing ya bos-bosnya di ujung sana, yang mau sharing di ujung sana kan tidak mungkin. Nggak nyaman, kurang Ah, nyaman. kemarin kan kita dialog publik pertama tanggal 23 kalau tidak salah, kemarin 23 September, alhamdulillah semua berbaur, semua saya analisa semua ya efektif.
semua respon, bahkan dari ujung-ujung semua mereka meskipun mungkin sambil sedikit ini, tapi tetap dia konsentrasi pada materi. Jadi momennya dapat, Pak. Ya, ya itu mungkin. Kemudian ini juga mesti kena percikan hujan. Saya ingin bahwa ketika kita berdiskusi itu kita bisa lebih menyelami materi yang kita bicarakan. Contoh misalnya kita bicara tentang kemiskinan, tapi kita di ruangnya megah, gimana? Dapat nggak feel-nya? Ini ada berapa bocor kemarin? Saya biarin, bukan bocor sebenarnya, percikan dari atas. Tempiasnya ya. Biar aja. Kan Iya. paling tidak ada juga hujan yang 10 menit, Iya. 20 menit, 30 menit, tidak. Nah, setelah itu kita pel kan saya langsung terbayang begini, bagaimana dengan orang yang bocor-bocor rumahnya kesian? Jadi ada lagi ini, anak inisiatif, ada Ya, pemikiran, ya. ya, membuka. Jadi kita langsung Iya, terinspirasi ada terus. inspirasi lagi yang Jadi mudah-mudahan ini ya, memang ini saya sudah sampaikan sama teman-teman ini secara diskusi ini saya sudah hibahkan apa saja. Ini tempat ini 1 kali 24 jam kita bisa berdiskusi. Siapa saja yang datang ada materinya cocok, oke, kita bicara, silakan. Yang hal yang sepele sekalipun boleh. Misalnya masalah sampah, mungkin ada saluran yang tersumbat di mana, ya, masalah demam berdarah, Solusinya apa? Solusinya apa sebaiknya. Atau meskipun mungkin itu tidak terlalu teknis misalnya, tetapi kan pemerintah tahu bahwa rakyat ini sementara mencari solusi. Jadi aware gitu. Masalah di pasar mungkin penjual-jual sayur itu apa sih keinginannya? Kita hanya selalu memotret dari luar. Coba kita datangkan satu orang di sini. Siapa tahu Ibu Lina biasa satu hari datang bawa kemari satu ibu-ibu bisa duduk di sebelah situ tuh. Iya. Ibu-ibu yang kemudian nanti dia cerita seperti Artinya apa. unek-uneknya tersampaikan ke orang yang betul-betul mempunyai kompeten untuk menyelesaikan masalah ini. ini. Sebenarnya kita live. Ini kita live sekarang ini. Kita posisi live ini Bu Lina ini. Ya nanti mungkin pulang sebentar bisa juga dibuka di YouTube. Saya membisarkan diri kita untuk mengontrol diri, makanya kita live saja supaya kita tidak bicara seenaknya, kan gitu. Ya ini kan kita cuma membantu pihak-pihak tertentu yang punya kompetensi untuk mencari solusinya. Mungkin teman-teman DPR juga bisa datang ke sini untuk kita sharing. Dan nanti kalau depan misalnya Ibu Lina bisa mengarrange sebuah kegiatan dialog khusus untuk perempuan, hadirkan narasumber yang oke, misalnya yang bisa menjadi menjadi inspirasi bagi perempuan. Kemudian datang sini ada berapa kelompok bisa hadir. Kita edukasi, kemudian bagaimana pentingnya. Misalnya kalau terkait dengan politik, karena itu menjadi dasar utama bahwa keikutsertaan politik itu bukan berarti menjadi anggota DPR. Ya, tapi memberikan kontribusi terhadap suatu proses politik sehingga memastikan sesuatu yang baik untuk rakyat, itulah sebenarnya. Iya, harus paham. Kita harus paham. Feedbacknya sama mereka. Mereka harus paham bahwa ikut ke sana, feedbacknya ke saya. Feedbacknya pasti ke kita. Makanya itu tadi saya bilang perempuan dan politik. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan politik tentunya feedbacknya akan kembali ke kita, kan? Jadi tidak harus legislatif yang berpikir politik, kita juga ini yang orang-orang biasa. Kita break dulu Mbak Lina, kita menyanyi dulu. Ada teman-teman kita yang mau menyanyi di sana. Kita break dulu ya.